Kan urusannya sekarang sama itu sama sebelah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ardi, Kalem dong. Business Development dari Advantech Indonesia. Jadi pagi hari ini saya akan sharing mengenai IoT Device Management sesuai dengan solusi kami yaitu EDSAP. IoT Device Management ini sebuah hardware solution di mana ini terintegrasi dengan hardware yang kita miliki di site. Ini kita bisa monitoring baik dari sisi device management, lalu remote access, kemudian kita bisa deploy dan provisioning, dan yang tidak kalah penting dari sisi security-nya, karena di sisi security ini kita multi enkripsi untuk security-nya. Next. Aku masih ngajar tuh. Pasti. Oke. Jadi solusi dari EDSAP Memang ini dari Bandung. kita Asli dari bisa Bandung. melakukan remote dari sisi operation dan maintenance. Kemudian dari sisi cyber Dari Bandung, asli security, Bandung, pindah ke untuk security-nya ini multi layer Iya itu security. aku takut. Kemudian di solusi EDSAP ini kita juga fleksibel API Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya ERP ataupun dashboard existing yang mau kita integrasikan, kita fleksibel untuk API. Next. Nah, secara arsitektur seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat arsitektur dari EDSAP ini seperti ini. Kalau kita lihat di sisi Edge, jika Bapak Ibu memiliki third party device, baik itu PLC, meter, sensor, ataupun yang lainnya, selama protokol yang device Bapak Ibu miliki ini protokol industri, kita bisa capture Bapak Ibu. Itu nama sedita Karena berdarah gitu di tuh. Advantech sendiri kita punya middleware, yaitu namanya EdgeLink Bapak Ibu. Jadi walaupun brand Bapak Ibu bukan Advantech, kita bisa capture data-data dari device tersebut melalui EdgeLink. Lalu jika Bapak Ibu ada IPC, ini kita bisa integrasikan dengan device on. Kemudian perangkat IoT modules ini kita bisa integrasikan langsung menggunakan MQTT. Semua Advantech Edge ini atau Edge device di sini kita menggunakan protokol MQTT Bapak Ibu. Lalu masuk ke dalam EDSAP-nya, di mana EDSAP ini support as a service dan juga on premise. Jadi kalau Bapak Ibu lebih prefer on premise, kita juga bisa provide. Di dalam EDSAP ini kita bisa melakukan real time monitoring dan direct input output. Kemudian kita juga bisa device autentikasi dan auto onboarding. Kemudian jika device Bapak Ibu perlu melakukan firmware update, lalu config file atau project kota, ini kita bisa lakukan secara remote. Lalu kita juga bisa melakukan remote software dan container deployment. Jadi kalau Bapak Ibu punya aplikasi berbasis kontainer seperti Docker, itu memungkinkan kita bisa lakukan secara remote. Lalu kita di EDSAP ini kita juga bisa melakukan remote access berbasis private network. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di plan Bapak Ibu ingin memiliki koneksi yang private tanpa menggunakan IP public, kita bisa provide menggunakan private network atau VPN Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ini adalah enterprise grade access control. Semua ini terintegrasi dengan vertikal aplikasi yang Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu sudah miliki atau yang baru mau dibuild. Jadi seperti contoh di sini kita bisa lihat vertikal aplikasinya ini kita bisa dari iFactory, lalu OI, IMS, Smart City, dan lain sebagainya. Next. Mohon maaf. Ya,
Secara overall, fitur dari WhatsApp ini saat ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Dan akan berkembang seiring berkembangnya teknologi. Jauh banget kan ini. Jadi Nah, Bapak untuk bukan warga, fiturnya nggak sendiri boleh kita kayak gitu. membagi menjadi 3 segmen Bapak Ibu. Lalu kita Otak lihat di bandar bukan sini, gitu. yang pertama ini ada device connectivity. Nggak boleh. Yang kedua ada Boleh. data connectivity dan platform Iya. connectivity. Kalau kita lihat di 20% dari sini harga device connectivity satuan kan. salah satunya kita bisa real time monitoring dari sisi tag value, connection dan I/O channels. Lalu untuk remote control kita juga bisa lakukan. Ini untuk industrial PC kita bisa remote desktop, remote terminal. Lalu jika Bapak Ibu di PC di onset memiliki crash, kita bisa melakukan power on off atau reboot. Lalu di data connectivity kita juga bisa visualisasi dengan self-define dashboard. Ini memungkinkan sekali bagi kita user, misalkan kita memiliki plan atau factory di remote area ya Bapak Ibu ya, misalnya di luar Jakarta dan head office kita ada di Jakarta. Ini membantu sekali kita sebagai user untuk memonitoring set-set yang ada di remote area. Next. Oke, ini adalah salah satu fitur dari WhatsApp, yaitu WhatsApp Tenant Bapak Ibu. Jadi kita bisa memappingkan device-device kita menjadi sub-sub tenant. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki factory atau plan yang berbeda, ini kita bisa lakukan bisa bikin hierarki seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan plan A bisa bikin kayak gitu. nanti subtenannya apa, plan B subtenannya apa, dan ini kita bisa lakukan secara Obama bikin hierarki. acara apa? Jadi dalam satu dashboard ini kita bisa Iya. memonitoring plan-plan kita atau factory kita dalam satu dashboard. Next. Indonesia. Dan ini untuk hierarki untuk akses kontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di akses kontrol di WhatsApp ini kita memiliki berbagai macam role ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti coba saya demokan untuk dashboard dari WhatsApp-nya. Next. Oke. Nah, ini adalah massive onboarding ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memiliki project atau device yang cukup banyak, sebagai contoh di sini kalau kita lihat kita mau onboard 500 device. Kalau tidak pakai WhatsApp, kita memakan waktu kurang lebih 4,5 jam. Tapi dengan adanya WhatsApp, kita bisa melakukan onboard 500 device ini kurang lebih memakan waktu 15 menit. Jadi secara operasional efisiensi di sisi waktu kita bisa boost up sekitar 90%. Dan ini sangat menguntungkan kita sebagai user dalam define onboard untuk beberapa device kita. Next. Ternyata dunia tidak selebar. Oke. Dan ini remote I/O manajemen Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki remote I/O atau gateway yang ada di site, lalu Bapak Ibu mau melakukan remote control ataupun onboarding, ini mungkin sekali untuk kita lakukan melalui WhatsApp ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya di site A memiliki beberapa controller. Ini kita bisa lakukan baik itu dari sisi monitor modul status, network konfigurasi, mode bus setting, dan config upload download. Dan ini sangat useful bagi kita sebagai user apabila plan kita atau factory kita memiliki ada perubahan dari sisi parameter ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai user tidak perlu lagi on-site, kita cukup melalui dashboard WhatsApp kita bisa melakukan remote config seperti itu. Next.
Ini kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Tapi ini untuk di sisi gateway-nya, ini kita bisa save dari sisi maintenance cost hingga 90% Bapak Ibu. Jadi melalui WhatsApp ini kita men-centralize manajemen pada set-set kita yang ada di field ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melakukan project backup atau restore di cloud, Iya, tapi lalu maksud kita aku tuh bisa ada lagi mengkonekkan rilisan semua device, kita bisa per tahun monitoring 2026 langsung, ini buat lalu kita cabang bisa maksudnya. melakukan firmware Dilanjutkan lagi, Pak. update, Sih. real-time data monitoring Iya. secara live. Ini ada loh, ini ada Next. gini gitu. Mana ada, ntar orang suruh nyari di Oke, dan ini salah satu animasi untuk remote access ya Bapak Ibu. Nanti lebih jelasnya saya coba demokan di dashboardnya ya Bapak Ibu ya. Next. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu fitur dari WhatsApp, di mana ini one station untuk remote device access Bapak Ibu ya. Jadi ini kita menggunakan private network. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengakses suatu device atau suatu software, ini contohnya PLC software, kita bisa lakukan secara private network menggunakan WhatsApp APN Bapak Ibu. Jadi secara network ini secure karena di dalamnya kita sudah tunneling di sisi jaringannya Bapak Ibu ya. Next. Lalu untuk security-nya di kami di WhatsApp ini kita sudah enkripsi untuk sertifikasi X509, di mana ini sertifikasi untuk device komunikasi. Kemudian kita juga support dari sisi SSL dan TLS. Berarti keterangan A-nya berapa-berapanya itu sebelum dicara lalu untuk data manajemen, dari data manajemen ini kita provide untuk risk management, kemudian decision making, increase operational, deep analytic, dan seamless integrasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir jika Bapak Ibu memiliki dashboard existing ataupun ERP, kita fleksibel untuk open API Bapak Ibu. Next. Ya, ini kurang lebih produk kami yang support untuk WhatsApp dan akan berkembang seiring perkembangannya teknologi di luar dari third party device ya Bapak Ibu ya. Selama protokolnya protokol industri kita bisa capture Bapak Ibu. Lalu next. Ini salah satu case study untuk di SI di Singapura ya Bapak Ibu. Jadi mereka ini SI untuk solar PV ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat memang implementasi dari solar energy ini memang ada di remote area dan tidak memungkinkan kalau kita apabila ada kerusakan atau kita mau monitoring kita langsung onset Bapak Ibu ya. Jadi kalau dengan adanya WhatsApp ini memudahkan kita sebagai user untuk memaintain dan memonitoring device kita yang ada di set area untuk case ini di solar energy. Kita bisa melihat apakah dari produksi dari solar energy ini sesuai dengan target atau tidak, lalu kesehatan dari baterainya, kemudian penggunaan energi yang dihasilkan seperti apa, ini kita bisa lakukan secara remote Bapak Ibu. Next. Ini adalah satu case, ini ada di Jepang ya Bapak Ibu ya, ini untuk water treatment engineering. Jadi ini untuk memonitoring dari plan untuk water treatment Bapak Ibu. Mungkin saya coba share untuk ininya ya Mbak Ayu ya, untuk demo dashboardnya ya. Oh ya, boleh. Oke, coba saya izin share screen. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya untuk tampilan saya.
Jadi ini adalah tampilan untuk dashboard WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat dari basic settingnya, kita ada data management, user management, command center, device management, dan direct access. Kalau kita lihat di sini, di data management, nah di data management ini kita sudah melihat kita bisa mengclusterin plan kita menjadi menjadi clustering ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, ini ASEAN Indonesia dan ASEAN Thailand. Kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat parameter apa saja yang dipakai di set atau di feed-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini. Lalu kita lihat di sini untuk profil manajemennya. Kemudian di alarm settingnya kita ada 5 alarm level dan ini menyesuaikan dengan case yang ada nanti di set ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke user management. Di user management ini kita memiliki beberapa role Bapak Ibu. Jadi dari sisi admin, engineer, sampai ke editor dan comment centernya. Dan di sini kita bisa melihat beberapa fitur atau permission yang kita bisa lakukan. Baik dari command function, device management, object management, lalu user management, comment center, dan advanced settingnya. Kemudian dari sisi dashboard kita bisa secara view bisa lihat, lalu dari direct access, private network. Nah ini kita memiliki beberapa role yang Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian dari device command center, Bapak Ibu bisa melihat dashboard yang Bapak Ibu miliki. Kita bisa satukan dalam satu platform WhatsApp Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, ini tinggal kita klik view set, ini akan terintegrasi dengan dashboard existing. Jadi ini memudahkan kita sebagai user untuk memaintain beberapa plan kita atau factory kita di dalam satu dashboard. Kemudian untuk di sisi device management, ini kita bisa lakukan remote dan monitoring untuk device kita Bapak Ibu. Kebetulan device yang ada di sini adalah produk Advantech semua ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu punya existing device. Kalau kita lihat di sini, ini semua tercapture ya Bapak Ibu ya, dari sisi OS-nya, IP, dan MAC address-nya. Kemudian untuk sisi koneksi, kita menggunakan MQTT Bapak Ibu. Kita menggunakan brokernya RabbitMQ, di mana RabbitMQ ini kita versi enterprise. Jadi dari sisi security ini secure ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk tempat brokernya kita menggunakan Azure Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir secara security karena di belakang kita sudah ada Azure Cloud-nya. Kemudian untuk tag-nya, dan ini tag yang kita monitoring di device yang ada di remote area Bapak Ibu ya. Dan ini versi ECU-nya, gateway ECU. Kalau kita di sini discrete dan analognya, kita bisa lihat di sini ini analog ya Bapak Ibu ya. Karena ini humidity dan temperatur. Kemudian kalau untuk PC, kita bisa lihat ini OS-nya Windows. Terus dari sisi MQTT koneksinya masih sama Bapak Ibu. Lalu untuk sisi dari tag, ini tag yang ada di PC tersebut. Jadi kita tarik semua datanya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa monitoring dari OS-nya, BIOS, agent, temperatur, dan voltage-nya. Ini kita bisa lihat secara monitoringnya. Kemudian dari sisi sistem performance, kita bisa lihat dari sisi CPU, memori, ini kita bisa lihat Bapak Ibu. Dari sisi hardware kita lihat fan speed, CPU temperatur, dan voltage-nya.
per orang per Kemudian megabyte, di sisi dia tanda disk kurung, ini koma, untuk 100 storage-nya. ribu, Lalu untuk rak, di sisi jadi dia proses ini bagian kita bisa di lihat bawahnya gitu loh, ini kan tanda program apa kurung saja aja yang apa ya? sedang berjalan dan konsumsi memorinya berapa. Ini kita bisa monitoring ya Bapak Ibu ya. Lalu dari sisi Oh, berarti networknya ini kita bisa monitoring. Kemudian tadi dari sisi CPU-nya ini setiap core-nya kita bisa monitoring ya Bapak Ibu ya. Jadi core-nya ini misalkan ada 8 core atau 12, ini kita bisa lihat core mana aja yang aktif. Lalu ini dari sisi konfigur, jadi misalkan di PC Bapak Ibu ada crash, perlu kita lakukan reboot, ini bisa kita lakukan. Oke, lalu untuk direct access, ya untuk direct access ini IP-nya IP private ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita private network, kurang lebih nanti seperti ini Bapak Ibu untuk direct access-nya. Jadi nanti IP yang kita gunakan ini IP private. Oke, kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke Bu Ayu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ardi. Mungkin rekan-rekan yang misalnya mau ada pertanyaan boleh di open mic atau diketik di kolom chat seperti itu ya. Tapi kita lanjutin dulu aja ke sesi selanjutnya dari Pak Fuad Aditama sebagai Head of Energy and Utility Sector. Dan sekali lagi aku reminder ke rekan-rekan, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh di-type aja seperti itu. So, tanpa membuang banyak waktu, Pak Fuad Aditama, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo. Sorry, aku belum share screen ya? Iya. Oke, tunggu sebentar. Waktu temannya Jawadah. Oke, boleh dimulai, Pak Fuad? Oke, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih telah join webinar dari Advatech kali ini. Tadi Pak Ardi sudah cukup menjelaskan ya Pak untuk solution software kami yang terbaru yaitu Edge Hub Solution yang pada intinya sih monitoring. Dan kali ini aku akan menyinggung bukan hanya sekedar softwarenya, tapi hardware-hardware Advantech apa aja sih yang bisa mensupport dari Edge Hub itu sendiri, software Edge Hub itu sendiri. Jadi sebenarnya Edge Hub ini bisa open dari merek apapun. Jadi existing Bapak Ibu ini yang sudah ada di site-nya atau sudah ada di pabriknya itu bisa dipakai, bisa digunakan. Tapi kalau memang belum ada, nah inilah kita yang akan aku coba tawarkan atau presentasikan ke Bapak Ibu sekalian. Next. Oke, di Advantech ini kan kita memang terkenalnya di industrial PC dan mini PC-nya yang seukuran tangan, palm size, atau industrial PC yang 4U, 2U, nah itu sudah sangat common sekali di kalangan orang luas. Cuman ini kita akan coba masuk ke di family, di switch, yaitu industrial communication. Jadi selain PC base, kita juga ada yang untuk mensupport Edge Hub ini adalah di industrial communication. Kita punya beberapa line of product dari layer 2 EKI series. EKI series ini cukup banyak nih, ada yang 7.000 series, 8.000 series, 9.000 series. Jadi kalau kita boleh memsimplifikasikan adalah untuk layer 2 dan layer 3 switch itu di EKI 7.000 yang ada 28-nya belakang 7.500, 8.500 dan 9.700. Nah, untuk itu semuanya switch-switch kami yang modular.
Jadi bisa cepat pasang. Itu untuk layer 2 dan layer 3-nya. Maksudnya tuh cepat pasang tuh misalkan Bapak mau pakai di switch yang di 8 port pertama mau pakai Ethernet, 8 port kedua mau pakai fiber optik dan segala itu bisa kita ganti-ganti. Berikutnya di EQ 5000 series itu di manage switch service. Ini switch yang berikutnya dan kita juga punya EQ 9500 series. Ini pakai M12 konektor Ethernet switch. Dia itu lebih banyak dipakai di railway system, jadi untuk kereta, dan kita komplain dengan sertifikasi yang diperlukan untuk di kereta. Selain managed switch, kita juga ada unmanaged switch di EQ 2000 series. Ini yang bisa dibilang cost efektifnya switch dari kita yang bisa dipasang di site Bapak Ibu yang bisa dihubungkan dengan Edge Hub juga. Berikutnya adalah yang terakhir untuk family di industrial communication itu adalah yang fiber media converter. Jadi converter yang standar banget yang biasa dipakai kayak Ethernet to RS series atau FO to Ethernet. Jadi memang cukup banyak variabelnya atau variasinya yang kita punya. Next. Nah, ini adalah beberapa vertikal lah ya kalau untuk manage switch kita. Bisa masuk ke power automation, di industrial automation, dan di IT. Next. Nah, begitupun juga dengan unmanaged switch kita. Cukup banyak vertikal yang bisa kita implementasikan di factory, di industrial, atau di surveillance. Next. Nah, ini adalah switch yang khusus untuk di power automation. Namanya EQ 8528. Dia tuh sertifikasinya cukup banyak di IEC 61850-3 dan punya high performance sampai 10 gig dan clock accuracy for real time application. Jadi benar-benar real time untuk komunikasinya. Nah, yang di sebelah kirinya itu kita lihat ada tulisannya modular design yang tadi aku bilang sebelumnya. Jadi sangat full customized di switch kita. Jadi tergantung request dari Bapak atau Ibu sekalian. Itu kenapa kita bisa bikin modular ini supaya kita bisa mengadjust price to performance. Jadi kalau Bapak memang butuhnya sedikit, jadi kan lebih murah, lebih banyak, berarti ya akan ada ekstra yang harus dibayar. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke, next. Nah, selain itu kita juga ada TSN itu time sensitive networking untuk switch kita. Nyambung dengan slide sebelumnya. Dari di switch kita ini untuk time sinkronisasi, seamless redundancy. Jadi semuanya ini sangat presisi untuk proses pengiriman datanya. Next. Selain pengiriman data yang presisi, berbagai macam switch kita mempunyai sertifikasi untuk cyber security, yaitu IEC 6243 dan sertifikasi lainnya. Jadi memang untuk nggak perlu dikhawatirkan untuk cyber security-nya. Lanjut. Oke, tadi ini adalah beberapa tambahan untuk switch kita bisa dipasang di mana aja. Tadi itu sudah jelaskan sebelumnya ya, sudah kita share sebelumnya itu railway, dan kita juga bisa pasang di bus switch kita. Dulu maksudnya. Even di heavy duty vehicle. Jadi ada beberapa switch yang khusus untuk contohnya di heavy duty vehicles, yaitu untuk spesifikasinya kita pakai anti vibration yang pasti, karena di vehicle itu pasti banyak getarannya dan IP ratingnya dengan 67 dan
size-nya ini dibuat akan lebih kecil dan agar Ethernet lebih mudah switch. untuk masuk ke vehicle-nya. Next. Nah, ini Function beyond the untuk single unmanaged switch kita juga ada beberapa banyak fitur-fiturnya seperti enhanced data security, mengurangi downtime dan lain-lainnya Bukan sampai ngajak, ngasut gitu. reliability. Jadi bisa sangat diandalkan. Minta duit. Lanjut, next. Nah, ini adalah one touch VLAN. Jadi di switch kita ini kita bisa Tapi udah diajuin on ya off itu stop run lah ya senior bahasanya lo ya. secara virtual dari Budi bawaan dari aplikasinya si switch ini, baru kemarin ya. atau bisa dimasukkan juga ke Edge Iya, Hub baru untuk bisa di kalau monitoring dan itu dikontrol ngajuin lewat aja. Edge Hub. Si Next. apa namanya si siapa? Yudi. Nah, ini adalah Budi. salah satu Ini tuh desainnya karena switch Nggak yang bisa disetujuin. kita Senior ya. salah satu model switch yaitu Rahmat dengan gimana kabarnya? Baik. protokol Profinet. udah. Jadi Udah selain lama. Modbus, Serius? kita juga Iya. ada protokol lainnya yaitu Kan Profinet yang Oria, suitable dengan switch kita. Urut. Jadi cukup banyak Oria, protokol yang bisa Oria. kita support Iya, juga. sama-sama. Iya. Tapi Tuti belum. Nah, selain itu Tuti kita S1. juga ada Udah berapa tahun di switch sini? dengan teknologi PoE yaitu Power over Ethernet. Ya kan? Dengan range-nya itu Ya, maksudnya dari dia 12, anak ini sih, ada anak 24 volt sampai demen lo ngomong. 48 volt. Temen ente tuh ngomong. Itu Oke, nah ini sebetulnya adalah kan yang disampaikan sama energi Pak Aris waktu storage laporan system solution kita. Nah, Nah, ini yang bahwa kalau kita lihat di Anda kalau atas ngomong itu begitu IPC, nggak gitu. Masalahnya apa dulu? untuk Masalahnya mesti jelas nih sebagai kalau ngomong. servernya. Nah, ini untuk edge computingnya ini kita Nggak biasanya dilanjut ada ya kata-kata tadi. HMI ini nanti Atau lihat muka saya. di slide berikutnya kita akan berbicara tentang HMI atau panel PC bisa dibilang juga, dan switch dengan edge komputernya. Jadi ini adalah Nggak perlu diajuin lagi kalau gitu teh. lengkap dan utuh untuk Perlu lihat berarti. kalau di sini untuk di energi storage system atau BSS. Oke, next. Nah, ini adalah contoh pemasangan switch kita ada di mana aja. Pertama di Vietnam untuk aplikasinya di EV charging station. Selain switch, kita juga pasangkan di sana HMI, dan di paling atas itu adalah modul untuk 5G kita. Jadi semua komunikasinya itu melalui modul 5G kita, terus data itu disuplai dari HMI di bawahnya, kalau 5 dan bisa. switch, dan di bawahnya lagi dari RTU kita. Jadi semua data-datanya ini dikirimkan melalui si modul 5G kita untuk dikirimkan ke data center. Sekarang lu apa? Masih staf pelaksana 5. Nah, ini adalah di China untuk Kalau 6 udah nggak bisa. switch kita Kalau 5 untuk masih bisa. dipasang di solar Harusnya. thermal power Aturan plant. PP di situ. Jadi Lu katanya kalau di sana itu switch kita dipasang Robek dulu pakai PP-nya baru Xlink Pro, baca Xlink Pro aja. 1 ring, ya, Xlink Pro 1, Xlink Pro 2, dan dikoordinasikan untuk menggerakkan si panel suryanya. Dia minta. Lalu ternyata di cabang. Waktu itu gue Ini adalah klaim dia sebagai staff di senior. Norwegia, salah satu Iya, sama Fitri kalau nggak salah. Tapi itu enggak untuk Fitri yang dapat, dia kagak. kamera Asal di kasetnya macam-macam lah itu cerita. Norwegia, dia memakai switch kita Dan juga rajin. untuk Asumsi gue dia bisa naik jadi kasih waktu itu harapan kita di tunnelnya. Nah itu yang benar. Selain Hati-hati lo. switch, ini adalah masuk panel PC atau dia HMI meminta lagi balik ke yang bisa sering kita deliver di Yang berhasil cuma si itu beberapa doang, siapa sih? project di Pak bisa di Izin government sama ataupun di swasta. Pak Izin. tapi kan udahan. Enggak, tapi bagus dia. Pak Ajar aja ngakuin. Panel PC kita Lo yang ini kita nuntun dia jadi kesini step gitu, alone. jadi Segmen dan explosion jadi proof kasih segment. kabar. Kita akan mulai dari explosion terakhir jadi proof dosen. segment. Apa sih explosion proof segment? Next. Jadi secara Enggak, besar swasta. explosion proof segment ini adalah
Tapi kan eh, timer juga di bahwa nggak panel boleh PC 2 full kita time kan. tidak Nah, akan Kan membuat kita tahu percikan istrinya api. kan. Iya, Bukan anak berarti, kita mesti bukan Izin berarti nama panjangnya. dia tahan api, Minal, tapi kan nama panel PC panjangnya kita minal minal tidak aizin membuat wal terjadi faizin. penyebab Itu yang dibahas. Gue pikir kebakaran. masalahnya yang Jadi dibahas. seperti itu. Oke, next. Bukan Ini masalahnya yang adalah dibahas. class and division-nya. Jadi Dia di produk-produk Advantech ini kita masuknya di divisi 2 dan zone-nya zone 22 juga. Jadi memang kita nggak membuat lah, yang tadi saya bilang nggak membuat percikan api. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh dari panel PC dari Advantech. Ini adalah yang C1D2 ATEX certification dengan high performance i7 generasi itu cukup baru 13 dengan RAM 32 GB ruangannya di ruang DDR5. Yang tanda tangan Mami. Tito yang bilang Nah, kemarin kan gua ukurannya, jadi kita punya yang lu datang line up 9 memang dari ruangannya di mana gitu? panel Apa PC ini udah cukup kata? banyak, Pak. Dari Di ruangannya yang paling kecil sekitar 10 incian sampai 22 sampai 24 inci. Jadi dengan spesifikasi yang masih cukup ada ya, beragam Bang? dari Masih ada Atom kan? hingga i7. Dengan generasinya juga cukup banyak variasi. Yang ini yang kita lagi obrolin adalah yang lagi generasi 13-nya. Next. Nah, ini yang 15 incinya. Sini aja di sini, di sini. Dengan Di samping power gue. input juga variasi, kita ada yang 24 VDC, ada yang 48 VDC, ada pun yang 220 VAC juga ada. Jadi memang variasinya juga banyak, dan sertifikasi juga bervariasi tergantung dari kebutuhannya. Jangan gitu, Jadi kalau kalau benci ya memang nggak bilang-bilang. perlu pakai sertifikasi yang explosion proof, kita juga ada yang non explosion proof dengan lebih cost efektif tentunya. Next. Kemarin gue Ini adalah yang kelas ambil baterai. 1 Division 2 Asman gue muter jauh jadi sial. certified. Jadi ini ada yang ukurannya tadi 12 inci, Seneng 15 inci. Aku nggak akan terlalu dalam terhadap detailnya karena memang ini cukup banyak Gue ngambil baterai. spesifikasinya. Tapi yang di sini yang bisa di-highlight adalah kita ada IP66-nya. Jadi memang tahan untuk cipratan air, bukan direndam ya, tahan untuk cipratan air. Jadi selain explosion proof, ini juga tahan dari cipratan air untuk model yang ini. Lanjut. Jelas perusahaan. Ini adalah yang versi yang generasi 8-nya, i5 dengan Gen 8, size-nya 18. Wajar Pak Aris, walaupun udah mau pensiun, dia berupaya untuk apa ya, mengakselerasi proses bisnis yang baik itu kayak gimana gitu. Salah ngomong kayak kentut gue. Siapa? Aris. Contoh di marketnya. Nah, ini real contoh di market untuk drilling recontrol. Dia dipakai proses bisnis yang baik itu kan kita manajemen orangnya juga gitu. Semacam ininya untuk control rig-nya. Ya, manusianya tapi kan disebabkan oleh causal manajemennya juga yang logikanya Pak Gondrong punya, Bang Kandel punya keluarnya. Dari air. Apa namanya, nggak ada sistemnya, orangnya. Selain itu, karena ini tadi karena itu berdampak dari kita nggak bisa menyebabkan kebakaran atau percikan api, ini sangat cocok dipasang di gas kompresor kontrol. Jadi karena ini cukup hazardous area ya, jadi nggak boleh ada percikan api. Ini adalah produk kami sangat cocok di situ. Begitupun juga di gasolin ya, SPBU. Itu juga sangat cocok karena tidak menyebabkan percikan api. Lanjut. Apa itu? Sama ini ya, masih di oil and gas application. Lanjut. Dan juga di tank control monitoring. Untuk produknya di sini ada FM 8151 dengan 4:3 TFT LCD. Nah, di sini kita bisa lihat di tank control sistemnya ini nggak cuman panel PC-nya aja, kita juga ada UNO 1372 untuk kontrolnya di atau bisa bilang edge computing-nya, dan kita ada EQ-nya itu di atas switch untuk komunikasi dan baru dikirim ke central
usaha kecil, control usaha room. keluarga, usaha aku sendiri. Ortuku ada dagangan sendiri. Nah, Dia oke, dagang karena pengennya mungkin mau dia itu aja berprestasi. yang Kalau dia nggak berkerja, aku bisa, kalau nanti kami kita bisa orang aktif presentasikan bergerak ataupun jualan. bisa sharing untuk Biar usaha switch aku tambah gede. dan panel Kalau PC. dokter mau dagang aku Kalau saranin misalkan tapi ada bingung-bingung. pertanyaan, bisa di-put di Rame deh. Emang rame deh. kolom chat tuh. Terima kasih. Tapi kamu harus tetap istirahat. Dan sekolah kamu gimana? Oke, terima kasih banyak Pak Fuad atas penjelasannya. Kebetulan kita Kayaknya nggak waktunya kepikiran sangat kuliah mepet dulu gitu sih, ya. Dok. Jadi Aku udah mungkin mulai serius. teman-teman yang punya pertanyaan boleh di Terus kolom chat aku aja nanti seperti kayak itu. udah lah, Dan udah tanpa wawasan membuang lebih banyak luas, waktu nih, usaha juga. kita langsung aja Udahlah, masuk akhirnya ke konsul hari ini sesi ditutup dengan cepat dan last but inspiratif not dari least bosku seperti itu 15 ya menit. dari Pak Anyway, Ferdidian hari ini dia ada sebagai Head pesanan job Sector of dari Embedded 15. IoT untuk Wow, menjelaskan modalnya tentang 300.000 satu apa sih produk-produknya yang juga bisa dihandle sama Edge Hub Banyak. seperti itu. Nah, untuk Pak Ferdi, halo, apa sudah Oke, halo Pak Ferdi. So, tanpa membuang banyak waktu, Emang ada untuk waktu pikiran dan tempatnya saya persilahkan. Penarinto. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak Ngepet lah Rahayu, kayak dan ngomongin. terima kasih Modelin rekan-rekan doang. semua Ya lebih telah bagus join di webinar kita hari ini bisa ini, dipakai yang mana kita berbulan-bulan loh. Iya. berbicara atau berdiskusi Modal cuma 1.000 terkait perak bisa next setahun. generation Nah. Edge Hub Aku yang solution, bayar tiap. di mana kita Aman ya? bisa Aman tuh ya? manage semua device, lalu kita juga bisa Ada yang buka menganalisis celengannya, device-device yang akan sebetulnya isinya kurang kita lebih 1 gunakan jutaan. Masa jadi ketika kertas putih? kita memiliki di suatu area gitu. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Ardi terkait Edge Hub, platformnya, dashboardnya seperti apa, dan dilanjut oleh Pak Fuad terkait oleh hardware, switch, dan panel PC dengan model-model Tuh, yuk yang pengepet. kita miliki terkait industrial grade, dan memang lini produk dari Advantech itu sendiri kan memang luas. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah webinar ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan kami. Nah, di sini di sisi saya akan coba mengintegrasikan bagaimana Edge Hub itu diintegrasikan Kata babi dengan salah apa lagi gua nih? AI object detection dan juga Dasar babi occupancy lo kalian tuh. solution. Bisa next, Mbak Rahayu. Ya, nah bisa Bapak Ibu sekalian Berarti apa yang lihat, dijual jalan itu emang kita sengaja tuh. memiliki SendEdge CMS solution, yang mana SendEdge Content Management Solution, yang mana data dan video interaktif display management yang untuk bisa aplikasikan di area-area seperti restoran, shopping mall, public space, warehouse and logistik, factory production, dan juga command center. Ini di mana sedang hype-nya atau sedang meningkatnya permintaan control room atau command center. Nah, SendEdge CMS ini yang bisa tadi disampaikan Pak Fuad dari hardware, di mana hardware ini akan mengakuisisi data-data, lalu akan dikolek oleh Edge Hub dan disimulasikan dalam dashboard, dan kita selaku SendEdge itu kita bisa menampilkan dengan apa saja yang sudah diambil, tarik data segala macam, dan kita tampilkan. Nah, SendEdge CMS ini akan membantu solution yang akan dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan di mana SendEdge CMS ini kita hanya dibantu dengan satu box PC, karena softwarenya pun sudah dideliver oleh kita. Jadi software plus hardware, jadi Bapak Ibu sudah tidak memikirkan lagi bagaimana mengintegrasikan dari awal hingga hilir, dan bagaimana si level atau manajemen dari Bapak Ibu bisa melihat dan bisa membaca apa yang dibutuhkan dari data-data tersebut. Next, Mbak Ayu. Ya, jadi kita pun dari software yang kita miliki, kita juga intuitive user oriented ya, yang mana Bapak Ibu bisa lihat kita bisa multi layout design, misalkan di ruang produksi, plan line A, line B, lalu operatornya siapa, segala macam, itu kita bisa deploy juga
di masing-masing panel di salah satu line, lalu kita juga bisa cross screen layout gitu ya, di mana dari berapa layar kita bisa satukan untuk jadi satu kesatuan. Dan juga multi screen editing yang mana ini bisa digunakan di control room atau di common centernya Bapak Ibu semua, menampilkan beberapa part yang mana misalkan energi monitoring, factory unknown solution segala macam dan lain-lain lah. Itu bisa kita pisah-pisahkan di masing-masing layar. Next, Mbak Rai. Nah, ini pun juga salah satu ada seamless integration dan integrative fitur yang tadi sempat saya sampaikan. Jadi tadi mungkin memakai Edge Hub, solution segala macamnya, dan ini penampilannya pun kita akan di setiap line akan berbeda. Next. Nah, ini salah satu video wall solution atau screen layout application case yang mana secara global kita sudah menggunakan juga banyak bekerja sama dengan Edge Hub juga, dengan Mas Ardi juga untuk menampilkan salah satu dashboard control room dengan berbagai tipe dashboardnya dengan menggunakan SenEdge CMS di pipis bau. service gitu ya, dengan dengan keunggulan multi screen combination, lalu streaming carousel ini bisa digunakan dengan AI object detection, mungkin nanti saya akan sampaikan juga di selanjutnya, yang juga integrate with domain solution software data yang mana bisa disampaikan tadi Edge Hub itu sendiri. Next. Nah, tadi kita berbicara tentang AI gitu ya, tentang video stream AI object detection. Kita juga memiliki Vision Sense yang mana terkait dengan AI solution yang diintegrasikan dengan dashboard Edge Hub. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, kita bisa memvisualisasikan bagaimana office atau factory atau kantor yang Bapak Ibu memiliki, kita bisa gambarkan, lalu kita pun di sana akan bisa klik berbagai berbagai location gitu ya. Tadi Mas Ardi sempat berbicara dengan berbagai location. Nah, ini pun bisa memvisualisasikan dengan beberapa plan yang Bapak Ibu miliki, dan kita pun bisa menambahkan Vision Sense Manager kita. Nah, Vision Sense itu apa aja sih? Kita memiliki People Vision, Object Vision, dan Face Vision. Nah, kita pun dari perangkat pun kita sangat menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri, yang mana setiap hardware itu akan disesuaikan dengan solution yang Bapak Ibu miliki. Jadi kita dari mulai server dengan 150 sampai 500 TOPS, lalu ada edge computing di mana 60 sampai 200 TOPS, atau yang hanya detection basic gitu ya, dengan menggunakan mini PC kami dengan tambahan akselerator, dan semua juga dengan support Intel, Nvidia, lalu ada juga akselerator yang menggunakan HIO. Next. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan dari AI tersebut? People Vision bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, bisa kita analitik general people, detection, tracking, di mana orang tersebut pindah ke area mana, orang tersebut dari lantai 1 ke lantai 2 itu akan terdeteksi dengan integrasi yang kita miliki. Dan juga ada face vision di mana muka dari tamu atau employee yang Bapak Ibu miliki itu akan terdaftar di database Bapak Ibu. Misalkan employee Bapak Ibu masuk kerja nih dengan absen, dengan menggunakan face vision, itu pun sangat bisa dilakukan. Dan juga object vision. Object vision ini bisa dikatakan bisa dengan PPE atau dengan seragam yang dimiliki, apakah sudah sesuai, apakah tidak, segala macam gitu ya. Itu akan sangat membantu dari Bapak Ibu sekalian. Boleh next lagi.
Terenggiling, giling tuh yang muter gitu loh. Nah, Ikan. ini salah satu beberapa case Yang dari video-video yang sekolahnya di kita mana sih? sampaikan tadi. Ada namanya dari people object gitu ya, dari mana antrian masing-masing employee Bapak Ibu sekalian ini ada berapa nih yang masuk atau crowded segala macam, dan orang-orangnya sudah masuk ke dalam titik yang kita bisa tampilkan merah, Badak. berarti orang tersebut sudah memasuki dan akan masuk terhadap database kita bahwa employee Bapak Ibu sudah misalkan mengambil makanan tersebut. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu lihat di bawahnya itu ada face detection yang mana dia akan mengcapture muka dengan disesuaikan dengan sistem untuk bisa terbuka gate yang mereka Bapak Ibu factory yang miliki, dan juga PPE wearing atau seragam apakah sudah sesuai, topi, masker, sarung tangan, lalu dengan sepatunya. Next. Serang jadi ngomongnya Willow. Barang. Nah, ini salah satu yang tadi disampaikan di Jangan PPE ngeliat mami ya kalau kayak gitu ya, Bang. access control dengan menggunakan video sense. Jadi analitik APD gitu Saya ya, cuma dengan mengalir saja apakah begitu sudah apa memakai adanya. masker, topi segala macam, itu kita bisa sesuaikan Ada juga apanya? dengan digunakan CNA, CMS juga, misalkan employee ini sudah sesuai nih dan bisa melewati, sudah pas segala macam, itu juga bisa kita lakukan. Detection Next. access control. Ya, ini merupakan topologi atau gambaran dari sistem kita bekerja, yang mana kita hanya kita mengetahui bahwasanya CCTV yang banyak digunakan di beberapa area sudah tereksisting lah, dan sudah terpakai gitu ya, dan sudah terinstall. Kita hanya akan menyesuaikan dengan CCTV existing, dengan tentunya dengan spesifikasi IP kamera ya, yang nantinya kita ambil menggunakan RTSP dan juga di analitik melakukan di edge kita atau di mini PC kita. Nah, lalu back end-nya itu ada di dashboard kita. Karena dia dapat dana ini. Lalu bisa dilihat Bapak Ibu, ini salah satu contoh dashboard yang kita miliki, di mana setiap muka atau setiap face yang didaftarkan akan kita masuk ke dashboard, dan kita akan calculate employee Bapak Ibu masuk berapa lama dan keluar berapa lama akan terdeteksi juga. Halo. Next, Mbak Rahayu. Ya, ini salah satu arsitektur atau topologi dari solution yang kita miliki. Bapak Ibu bisa lihat dengan CCTV kita hanya dengan menggunakan mini PC kita, MIC series, UBX bisa mencapai 100 kan asumsi, ataupun ARK series kami itu akan diintegrate dan di back end di edge kita, di edge AI kita, yang mana security dan analitiknya akan berlangsung pada PC tersebut, dan kita pun bisa diintegrasikan dengan on-premise server maupun dengan cloud, seperti itu. Next. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, untuk di area manufacturing kita sudah memiliki success stories juga untuk di setiap line dari produksi factory tersebut. Jadi misalkan di factory produksi tersebut ada berapa line dan ada berapa orang, apakah orang tersebut untuk mengoptimalisasi pengerjaan kita apakah sudah sesuai segala macam itu, dan solusi tersebut akan terdeteksi gitu ya, terdeteksi apakah sudah terseragam dengan baik dan PPE terbaik, dan juga pengerjaannya di analitik. Kurang lebih seperti itu. Next. Lupa. Ya,
Saya rasa presentasi dari sisi saya Udah baik itu. terkait AI object detection dan juga people vision sudah selesai. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan ke